Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para hadirin yang sudah mendatangi acara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga para staf yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan materi di sini mengenai bullying. Sebelumnya kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka berikan saya kesempatan untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afrilina Zunaidah dari Universitas Terbuka Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi alasan saya membawakan materi ini mengenai bullying itu karena sudah banyak kita ketahui bahwa bullying yang ada di Indonesia ini sangatlah banyak, sudah marak di mana-mana, sudah ada. Bahkan akhir-akhir ini yang kita sudah tahu kasus tentang mahasiswa yang meninggal mengakhiri hidupnya karena bullying. Nah, dari kasus-kasus itu tadi yang sudah kita ketahui itu tadi, bagaimana sih kalau seumpama salah satu dari kita itu sebagai korbannya? Pasti ya akan merasakan tidak nyaman, merasakan sedih, merasakan stres, tidak bersemangat, bahkan masih banyak hal lagi yang akan dirasakan. Yaitu tadi ujung-ujungnya bisa sampai pada kasus bunuh diri karena saking stresnya. Oke, jadi sebenarnya sebelum kita melanjutkan materi lebih lanjut lagi, bullying itu sebenarnya apa sih? Jadi bullying itu adalah bentuk kekerasan atau intimidasi yang dilakukan oleh seseorang, itu bisa berbentuk fisik, verbal, maupun cyberbullying, yang terjadi dengan tujuan itu memperlihatkan kekuatannya seseorang kepada orang lain dan dilakukan secara terus-menerus. Adapun contoh, tadi kan pengertiannya, adapun contoh dari bullying fisik itu ada tentang memukul, mencubit, menjambak, menendang, dan lain-lain, yang intinya adalah melukai secara fisik. Nah, sedangkan bullying verbal itu bentuknya berupa omongan. Bisa tentang menghina, menghujat, mengancam. Itu adalah bullying secara verbal. Untuk contoh dari cyberbullying itu adalah pelecehan, penghinaan, pencemoohan lewat media sosial. Setelah itu masih ada lagi yang namanya dampak dari bullying. Jadi dampak dari bullying itu tidak melulu tentang hanya kepada yang dibully saja, korbannya saja, tapi pembuli pun juga akan mendapatkan dampaknya, dan lingkungannya ketika dia membuli itu juga akan mendapatkan dampaknya juga. Untuk dampak yang diterima atau yang ditimbulkan dari korban itu adalah stres, masalah psikologis, masalah fisik, gangguan tidur, pikiran untuk bunuh diri, itu juga akan timbul pada orang yang menjadi korban bullying. Adapun dampak yang akan diterima oleh pembuli, pembuli ini tuh akan dikucilkan, dikeluarkan dari sekolah, juga akan dikenai tindakan pidana karena perilaku pembulian itu tadi. Nah, adapun lingkungannya itu juga akan berdampak. Dampaknya seperti apa? Ya, lingkungan yang ditempati itu tadi akan jadi tidak kondusif, tidak aman, penuh ketakutan. Juga bisa menghambat dalam kegiatan KBM. Kenapa kok bisa penuh dengan ketakutan? Ya karena sudah ada kasus sebelumnya tentang pembulian itu tadi. Nah, maka dari itu, apa sih peran kita untuk melawan atau membatasi atau menjaga dari bullying itu tadi? Nah, adapun peran kita sebagai
teman, sebagai pengajar, itu supaya lebih peka lagi pada hal-hal yang mengarah pada pembulian. Agar tujuannya apa? Agar jangan sampai pembulian itu terjadi. Ya, kalau sampai kok kita menemukan tindakan pembulian, ya supaya cepat-cepat untuk ditindaklanjuti, tidak tinggal diam saja. Kita harus bisa berempati, merangkul, menguatkan, dan juga melaporkan tindakan tersebut agar tidak menjadi semakin kemana-mana atau semakin parah. Jadi untuk para pengajar itu bisa memberikan konseling BK, menciptakan pertemanan yang kondusif, mengedukasi mengenai bullying, apa saja, seperti apa bullying itu, dampaknya bagaimana, dan lain sebagainya. Dan hal tadi, ya mari kita berusaha bersama-sama membangun lingkungan yang baik, yang nyaman, yang aman, saling menyayangi, dan juga saling menguatkan. Sama seperti judul materi ini, di hari ini yang saya sampaikan, yaitu mari berempati, jangan menyakiti. Nah, jadi kekerasan atau intimidasi itu tidak baik untuk kesehatan mental seorang anak. Ya maka dari itu, semua elemen harus bisa dan mampu dalam mencegah bullying. Jangan sampai terjadi. Mari kita stop bullying, ya, jadilah berempati, jangan menyakiti. Hadirin sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan apabila dari awal sampai akhir ketika saya menyampaikan materi ini, dalam saya bertutur kata, dalam saya berperilaku, itu ada kelebihannya silahkan diambil. Nah, apabila ada kekurangnya silahkan dihilangkan. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.